Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Jujur hari ini saya benar-benar mendapatkan inspirasi dari pertemuan ini. Beberapa episode yang lalu, Pak James mengatakan bahwa kita yang hidup di Asia Tenggara, ya, itu merupakan hidup di tempat yang tepat, dan kita menjadi orang yang tepat untuk menggapai masa depan ini dalam hal bisnis. Ya. Nah, beberapa saat kemudian saya dengar seperti itu, dan sekarang beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kita mendengar ada beberapa perusahaan yang tutup. Dan saya dengar mereka bukan bangkrut, tapi pergi ke tempat lain yang lebih menguntungkan. Yang mana yang benar saya tidak tahu. Tapi intinya adalah begitu banyak pengangguran. Ada pertambahan pengangguran. Jadi pertanyaan saya adalah, apa sikap kita? Ya, baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukma. Ya. Jadi bingung, harusnya ada potensi, tapi justru malah pada keluar semuanya ya. Perusahaan pada bangkrut, pada tutup dan seterusnya. Jadi bingung apa yang harus dilakukan, khususnya sebagai seorang pengusaha. Ya, silakan Pak James. Pak Sukma, terima kasih Pak. Ada beberapa angle ya, sudut pandang ya. Satu sebagai bisnis ya. Sebagai orang bisnis, apakah kita punya keyakinan bahwa semakin hari semakin banyak perusahaan akan tutup dan hengkang dari Indonesia sehingga kelak satu hari hampir tidak ada perusahaan lagi, atau kita punya keyakinan bahwa ini adalah gelombang, ada yang keluar akan ada yang masuk, ada yang masuk akan ada yang keluar, bolak-balik seperti itu ya. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa nanti kalau ekonomi membaik, situasi membaik, masih banyak perusahaan yang akan buka pabrik di Indonesia karena potensial di Indonesia begitu luar biasa. Berarti ini hanya satu gejolak sementara. Ya, oke. Nah, kalau ini hanya satu gejolak sementara yang kita punya keyakinan bahwa kedepannya akan ada perusahaan yang buka lagi, berarti kita harus justru tidak patah semangat, tetapi mempersiapkan diri, mempersiapkan tim kita, mempersiapkan kualitas kita, sehingga kelak kalau ada perusahaan masuk, kita jadi pilihan nomor satu. Oke, jadi ini bukan satu ancaman, tapi satu peluang. Satu. Kedua, karena sementara jumlah perusahaan yang ada seperti Anda bilang semakin berkurang. Berarti jumlah pelanggan yang bisa makin berkurang. Berarti lebih penting lagi kita mengoptimalkan pelanggan yang sudah ada. Jadi tim kita harus diajar, harus di-training, harus dididik bagaimana caranya supaya setiap pelanggan yang ada 100% tetap punya kita. Jangan sampai pasar sudah menyusut, pelanggan kita bocor lagi. Kemudian untuk karyawan-karyawan bagaimana pula menyikapi masalah ini? Pastikan kalau terjadi perampingan, Andalah bukan orang yang di PHK, Andalah yang mati-matian manajemen bela supaya Anda ada di perusahaan itu. Jadi Anda harus punya nilai ekstra. Anda tidak boleh hanya mengerti pekerjaan Anda. Anda harus buktikan bahwa Anda juga bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerti ini, mengerti itu, sehingga seolah-olah perusahaan bayar satu orang punya gaji, tetapi dia dapat tenaga dan keahlian 5 orang. Kalau demikian, sayang banget melepas orang kayak gitu. Nah, masalahnya banyak orang hanya tahu tentang pekerjaan dia. Lebih dari itu dia tidak mau tahu. Karena dia anggap bukan urusan saya, digajiin begini aja, ngapain saya tahu lebih banyak. Orang kayak gitulah nomor 1 di PHK. Ujung-ujung pilihan sih. Bingung itu adalah pilihan, sekali lagi. Betul. Oke, terima kasih Pak James. Terkadang di saat Anda berada di tengah-tengah situasi yang bingung, ingat pesan Possible hari ini, ada 3 hal yang bisa menjadi pertimbangan. Pertama, Anda bisa melihat ke belakang. Apakah dulu sudah pernah dihadapkan dengan situasi atau kebingungan yang sama? Belajar dari orang-orang yang sudah pernah mengalami juga. Yang kedua, melihat ke depan. Apa yang akan terjadi setelah Anda mengambil keputusan itu? Dalam waktu menit, dalam waktu bulan, dalam waktu tahun. Dan lihat konsekuensinya. Dan yang ketiga, melihat dari atas atau helicopter view. Apapun itu, pilihan Anda merupakan tanggung jawab Anda.
Yes, saya setuju sekali. Jadi bingung ini bisa kita sikapi dengan beberapa cara, ya. Satu, sikap kita terhadap situasi, yaitu segala sesuatu ada ancaman, ada peluang. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang peluang, kita akan maju, pasti akan maju. Satu. Kedua, saya kasih analogi tadi, kalau kita mau ke wilayah yang baru, ada baiknya kita ada orang yang bisa mendampingi kita. Ya, jadi kebingungan kita akan jauh lebih berkurang kalau kita bisa dibimbing oleh orang-orang yang sudah mahir, orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya, dan ketiga adalah pasti di tengah-tengah itu ada rasa takut, dan dengan analogi roller coaster, ya, salah satu cara untuk mengatasi rasa takut adalah justru menghadapi rasa takut itu, lakukan sehingga tadi takut sekarang jadi biasa, dari biasa jadi mahir. Untuk mengambil keputusan supaya tidak bingung, kita sangat perlu menenangkan perasaan. Oke, ikuti kata-kata saya. Demi kebahagiaanku, demi masa depanku, aku ingin kuasai perasaanku. Agar pikiranku jernih. Wahai perasaanku, yang tenang ya, yang rileks ya. Aku yakin aku mampu. Karena aku adalah penguasa atas perasaanku. Dan aku yakin ketika aku sudah bisa menguasai perasaanku, keputusan-keputusan dalam hidupku adalah keputusan-keputusan yang terbaik untuk masa depanku. Anda bisa, kami bisa, because I'm possible. Terima kasih Pak Dedi dan juga Pak James. Dan inilah catatan inspirasi saya malam ini. Hidup adalah pilihan, di mana di dalamnya penuh dengan berbagai keputusan yang harus dibuat. Ketika bingung menghampiri, jangan hanya diam di antara banyak pilihan, tapi hadapilah dengan ketenangan hati dan pikiran yang jernih. Percayalah bahwa bingung tidak akan ada jika Tuhan tidak berencana. Yakinilah bahwa bingung adalah awal kesuksesan Anda menjadi nyata. Ambil keputusan dan jalani dengan keyakinan. Orang beriman tidak akan takut menghadapi pilihan, karena dia tahu apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu memberi jalan. Demikianlah episode I Am Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Saya Dedi Susanto. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bersama kita bisa I'm possible.